Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmalia, mahasiswa Farmasi Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai titrasi argentometri. Titrasi pengendapan merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Dalam titrasi pengendapan ini, pencapaiannya itu diperlukan keseimbangan pembentukan endapan yang cepat setiap kali titran ditambahkan pada analit. Dalam titrasi pengendapan, tidak adanya interferensi yang mengganggu titrasi dan titik akhir titrasi yang mudah diamati. Titrasi argentometri yaitu titrasi penentuan analit yang berupa ion halida dengan menggunakan larutan standar perak nitrat. Dalam titrasi argentometri ini melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida dengan ion perak. Selanjutnya yaitu ada penggunaan titrasi argentometri. Nah, pada titrasi argentometri ini tidak hanya dapat digunakan untuk menentukan ion halida saja, tetapi juga dapat dipakai untuk menentukan merkaptan atau tioalkohol, asam lemak, dan beberapa ion fosfat dan ion arsenat. Dasar titrasi argentometri adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit. Contoh yang banyak dipakai adalah titrasi penentuan natrium klorida, di mana ion perak dari titran ini akan bereaksi dengan ion klorin dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut dalam perak klorida. Reaksi yang terjadinya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ion perak. Ion perak ini bereaksi dengan ion klorin akan menghasilkan perak klorida yaitu endapan putih. Lalu yang kedua ada ion perak. Ion perak ini bereaksi dengan kromat akan menghasilkan perak kromat yaitu coklat kemerahan. Cara pengamatan titik akhir dari titrasi argentometri yaitu yang pertama terjadinya kekeruhan, yang kedua terjadinya endapan berwarna, yang ketiga terjadinya ion kompleks berwarna, dan yang keempat dengan indikator adsorpsi. Berdasarkan indikator yang dipakai dalam titrasi argentometri itu ada 3. Yang pertama argentometri dengan metode Mohr, yang kedua argentometri dengan metode Volhard, dan yang ketiga argentometri dengan metode Fayence. Yang pertama itu ada titrasi argentometri dengan metode Mohr. Kegunaan dari metode ini yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Prinsip dari penetapannya ini adalah larutan klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis dititrasi dengan larutan standarnya, yaitu perak nitrat, dan penambahan kalium kromat sebagai indikator. Titrasi dengan cara ini harus dilakukan dalam suasana netral atau dengan sedikit alkalis dengan pH 6,5 sampai 9. Apabila ion klorida atau bromida telah habis diendapkan oleh ion perak, maka ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak kromat yang berwarna coklat merah sebagai titik akhir dari titrasi. Contoh reaksinya di sini yaitu ada natrium klorida ditambah dengan perak nitrat akan menghasilkan perak klorida endapan plus natrium nitrat. Nah, lalu yang kedua di sini ada perak nitrat plus kalium kromat endapan plus kalium nitrat. Titik akhir dari titrasi ini terjadi perubahan warna pada endapan menjadi warna merah coklat. Yang kedua yaitu titrasi argentometri dengan metode Volhard. Teknik ini digunakan jika reaksi terlalu lambat atau jika tidak ada indikator yang terpilih untuk menentukan titik ekuivalen titrasi. Prinsip dari penetapan kadar perak ini ditetapkan dengan cara titrasi langsung. Larutan standarnya yaitu larutan tiosianat. Indikatornya ini menggunakan besi amonium sulfat. Titik akhir dari titrasinya terbentuk kompleks besi tiosianat yang larut berwarna merah. Reaksinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ion perak. Ion perak ini ditambahkan dengan amonium tiosianat akan menghasilkan endapan putih AgCNS. Ditambahkan dengan amonia, jika si ion peraknya ini sudah habis, maka amonium tiosianatnya ini ditambahkan Fe3+ atau besi akan menghasilkan FeCNS2+.
dan plus amonium. Yang ketiga yaitu ada titrasi argentometri dengan metode Fayence. Dalam metode Fayence ini, titrasi argentometrinya menggunakan indikator adsorpsi, senyawa organik yang diadsorpsi ke dalam permukaan endapan koloidal selama proses titrasi berlangsung. Contohnya yaitu titrasi ion klorida dengan larutan standar ion perak, di mana hasil reaksi dari kedua zat tersebut adalah perak bereaksi dengan klorin akan menghasilkan endapan perak klorida. Endapan perak klorida ini akan membentuk endapan yang bersifat koloid. Sebelum titik ekuivalen dicapai, maka endapan akan bermuatan negatif disebabkan karena teradsorpsinya klorin di seluruh permukaan endapan. Terdapat counter ion bermuatan positif dari ion perak yang teradsorpsi dengan gaya elektrostatis pada endapan. Lalu setelah titik ekuivalen ini dicapai, maka tidak terdapat lagi ion klorin yang teradsorpsi pada endapan, sehingga endapannya ini bersifat netral. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi pengendapan. Yang pertama itu ada temperatur. Dalam temperatur, kelarutannya ini semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi, dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapannya ini akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutan. Lalu yang kedua itu ada sifat alami pelarut. Dalam sifat alami pelarut ini, garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik, seperti alkohol atau asam asetat. Lalu, setiap larutnya ini memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda, memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Yang ketiga yaitu ada pengaruh ion sejenis. Jadi, kelarutan endapannya ini akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Contohnya yaitu besi 3 hidroksida ini akan menjadi kecil jika kita larutkan ke dalam larutan amonium hidroksida dibandingkan dengan kita melarutkannya ke dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan amonium hidroksida ini sudah terdapat ion sejenis yaitu hidroksil, sehingga akan mengurangi konsentrasi besi 3 hidroksida yang akan terlarut. Yang keempat yaitu ada pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah ini dipengaruhi oleh pH, disebabkan karena penggabungan proton dengan anion. Misalnya, endapan AgL ini akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH disebabkan karena hidrogen positifnya ini akan bergabung dengan iodin negatif, sehingga membentuk hidrogen iodin. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pengaruh hidrolisis. Jadi, jika garam dari asam lemah ini dilarutkan ke dalam air, maka dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis, dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Lalu yang terakhir itu ada pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut ini akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Contohnya yaitu perak klorida akan naik kelarutannya jika ditambahkan dengan larutan amonia. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks, yaitu AgNH32Cl. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai titrasi argentometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.